Cek satu, mic test. Cek satu. Cek satu, dua. Audio tes, cek satu, dua. Cek audio tes. Cek satu, dua, tiga, tes. Cek volume tes, cek satu, dua. Cek satu. Volume tes, cek satu, dua. Cek satu. Volume cek satu, dua. Cek satu. Selamat pagi, Romo Mike yang kami hormati. Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma, saudara-saudari, dan umat lingkungan Santo Petrus yang terkasih dan terhormat. Pada hari ini kita akan melangsungkan misa peringatan 1 tahun meninggalnya mama saya, Ibu Maria Yanfi Yusniar atau Ibu Yanfi, yang meninggal 6 Juli 2021 yang lalu. Mereka yang nanti akan berhak menerima komuni pertama adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah latihan dan sudah menerima komuni pertama. Rangkaian kita hari ini misa, setelah misa nanti ada ya pembagian sedikit makanan. Selamat mengikuti misa pada pagi hari ini. Mohon boleh men-silent handphone agar kita bisa mengikuti misa dengan khusyuk. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul bersama untuk berdoa bagi saudari kita, Ibu Maria Yanfi Yusniar, yang 1 tahun yang lalu sudah menghadap Tuhan. Dalam peringatan arwah ini, kita meneguhkan iman bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang peduli terhadap umat-Nya. Sebagaimana dahulu Allah peduli atas umat-Nya yang menderita di Mesir dan membebaskan mereka dari penderitaan dan perbudakan di sana. Kita percaya pula bahwa Allah akan membebaskan saudari kita ini dari segala dosa dan deritanya. Berkali-kali Allah mendengarkan seruan umat-Nya yang minta tolong untuk dibebaskan dari penderitaan. Sampai akhirnya Allah mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk membebaskan manusia dari cengkraman dosa dan kegelapan. Yesus mewartakan perdamaian antara surga dengan dunia, antara Allah dengan manusia. Maka dalam perayaan Ekaristi ini, kita mohon agar Allah juga berkenan membebaskan saudari kita yang telah meninggal ini dalam segala penderitaan dan menerimanya di dalam kerajaan surga sendiri. Kita berdoa juga bagi keluarga yang ditinggalkan, dan bagi kita semua yang hadir di sini, agar kita pun semakin memiliki kemerdekaan sebagai anak-anak Allah dalam peziarahan kita di dunia ini. Maka marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mempersiapkan diri supaya kita sendiri layak dan pantas untuk mengikuti perayaan yang menyelamatkan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menyerahkan putramu yang tunggal sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Melalui penderitaan dan wafatnya di salib, Yesus memperolehkan keselamatan bagi kami. Dia pula yang mendamaikan kami dengan Dikau di surga. Engkau juga telah berkenan memanggil kembali saudari kami, Ibu Maria Yanfi Yusniar, 1 tahun yang lalu. Maka kami mohon, ampunilah ia dari segala dosanya, dan bebaskanlah ia dari segala deritanya. Semoga Engkau berkenan membuka pintu surga baginya dan menerimanya dalam persekutuan para kudus di surga. Kami mohon berkat-Mu juga bagi kami semua yang masih berziarah di dunia ini, agar bertekun mengabdi Engkau dalam setiap tindakan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Daniel. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi
sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dan banyak dari antara bangsa-bangsa yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu pengantar firman, kita nyanyikan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan,
atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Selamat siang. Sehat semua? Kalau nggak sehat, saya yang pulang ya. Tapi karena semuanya sehat, mari kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita berkumpul bersama secara khusus. Kita mau berdoa untuk Ibu Yanfi yang sudah menghadap Tuhan 1 tahun yang lalu. Dan yang kedua tentunya kita mau meneguhkan kehidupan kita lewat tuntunan sabda Tuhan. Kalau kita mendoakan Ibu Yanfi karena kita percaya bahwa tidak ada yang berakhir setelah kematian karena Yesus berkuasa antara hidup dan mati. Dia yang memulai segala sesuatunya, maka segala sesuatunya juga akan kembali kepadanya. Nah, maka ketika kita terus mendoakannya dalam Ekaristi, maka kita sungguh-sungguh tahu bahwa Yesuslah yang masih mengaitkan hubungan kita dengan kita semua yang masih hidup di dunia, dan juga saudara-saudari kita yang sudah menyelesaikan hidupnya dan kembali kepada Allah. Dan yang menarik, peneguhannya dalam sabda Tuhan hari ini mengatakan tentang munculnya Mikael. Bukan Romo Mikael ya. Ya, nama saya kebetulan sama. Tetapi pasti Bapak Ibu tahu ya bahwa malaikat Mikael itu adalah simbol kekuasaan Allah. Allah yang akan bagaimana membantu manusia, bagaimana supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh dalam penderitaan, dan dia akan selalu berperang dengan kejahatan. Maka simbolnya adalah bagaimana seorang makhluk rohani dengan sayap yang besar membawa tombak dan kakinya menginjak ular. Karena dia akan menjadi pemimpin seluruh bala tentara surgawi untuk bagaimana mengusir yang jahat itu dari muka bumi dan juga dari setiap kehidupan umat beriman. Nah, makanya kalau orang kemudian mempunyai devosi kepada malaikat Mikael, pasti dia tidak diajak untuk berhenti kepada devosi kepada yang kita lambangkan sebagai makhluk rohani itu, tapi sampai kepada kekuasaan Allah.
sampai beriman kepada hanya Allah lah yang kemudian bisa membantu kita jauh dari derita, dosa yang disebabkan oleh kekuatan kegelapan itu. Nah, kalau Allah saja mengirim malaikat Mikaelnya untuk membantu kita, maka kita juga pasti punya iman yang besar ya kepada Allah sampai dengan sekarang. Dia pun akan membantu kita dalam perjuangan hidup ini. Tapi nggak mudah loh. Allah meminta juga usaha dari kita. Usahanya apa? Seperti apa yang disampaikan dalam bacaan Injil. Apa yang sudah kamu buat berdasarkan imanmu? Karena kenapa? Nanti akan ada pemisahan Bapak Ibu. Ya sekarang kita nggak dipisahkan. Coba aja lihat. Di kita aja yang kumpul sekarang ini ada yang hitam, ada yang putih. Ya kan? Ada yang cakep, ada yang jelek. Ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ya kan? Ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Ya kan? Tapi nanti semuanya dipisahkan berdasarkan apa? Mereka beriman kepada Tuhan atau tidak. Nah, kalau orang beriman pasti melakukan segala sesuatu yang baik yang sudah disampaikan di dalam firman-Nya. Caranya apa? Terutama membantu mereka yang lemah, kecil, miskin, tersingkirkan, dan kalau sekarang ditambahkan oleh gereja disabilitas atau difabel, nah itu yang harus kita buat. Kalau dalam dunia ini kita mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi ternyata nggak pernah buat baik apapun. Yang dipikirkan dirinya sendiri, kenyamanan dirinya, keberhasilan dirinya, maka dia nggak buat apa-apa. Tapi rajin ke gereja, terus memberi persembahan kepada gereja. Kira-kira Tuhan sebenarnya butuh nggak itu semua? Nggak butuh. Artinya kamu harus langsung melakukan apa yang menjadi panggilanmu sebagai umat beriman. Ketika kamu dalam kehidupan bersama, lihat ada yang menderita, harus langsung. Ada yang susah, juga harus membantu. Dan diilustrasikan secara konkret ya, kalau kamu menemukan mereka yang telanjang, berilah pakaian. Yang lapar, berilah makanan. Yang haus, berikanlah minum. Kalau kita menemukan orang yang asing, maka berilah kepada mereka tumpangan, bahkan melawat. Gitu ya. Nah, baru-baru ini, gereja kita secara istimewa mencoba mewujudkan ini. Dan ini sebenarnya sudah lama dicanangkan, tapi kita baru berani untuk membuatnya ketika ada orang-orang yang mau terlibat di sana. Contoh, perayaan Ekaristi harus mempunyai akses kepada saudara-saudari kita yang difabel. 2 sakramen yang baru saja dilaksanakan tahun ini, Krisma sudah menerima mereka, komuni pertama juga sudah menerima mereka. Tapi kan tidak serta-merta mereka langsung bisa menerimanya dalam gereja. Harus didampingi. Dan itu harus mempunyai pengajaran khusus. Karena kenapa? Nggak mudah loh menyampaikan pelajaran komuni kepada anak-anak yang punya special need, ya kan? Karena kenapa? Harus pelan-pelan. Bahkan kemarin waktu ngaku dosa, saya ingat sekali. Mereka masuk, saya harus pakai gambar-gambar, ya, supaya mereka paham apa itu ngaku dosa. Dan ternyata setelah pendampingan sekian lama oleh para pengajar yang memang belajar untuk mendampingi mereka, mereka bisa. Hanya kadang-kadang kita seringkali memaksakan ya kehendak kita sendiri. Ya mereka belajar dong bahasa kita. Mereka belajar dong untuk masuk ke dalam kita. Nah ini yang salah. Mereka punya kekhususan. Kita yang harusnya merasa normal ya, mempunyai kelebihan. Kitalah yang harus masuk kepada mereka. Belajar cara mereka untuk mengerti. Belajar supaya mereka bisa menangkap itu bagaimana. Dan akhirnya bisa. Dan inilah yang namanya bahwa kita sudah mewujudkan iman dan sudah melakukan sesuatu untuk Yesus. Karena Yesus melambangkan dirinya dengan orang-orang seperti ini. Maka saya ingat juga cerita dari Santa Teresa dari Kalkuta. Pasti Bapak Ibu tahu ya, bagaimana dia mempunyai perhatian kepada orang-orang kecil yang ada di India, di Kalkuta sana. Ya, dia memulai dengan karya yang sederhana, sekarang kelihatan begitu besar karyanya. Semua orang-orang yang di pinggir jalan, ya, dia ambil, dia tampung, terutama yang tua, yang sakit, dan yang miskin. Terlebih kepada mereka yang
sakit di pinggir-pinggir jalan. Karena Ibu Teresa berpikir begini, Tuhan sudah memberikan kemuliaan kepada mereka. Biarlah mereka mati sebagai manusia. Nah, maka Ibu Teresa dengan tubuhnya yang kecil, kurus, renta, tapi dia tidak takut membawa orang-orang seperti itu ke rumah singgahnya dan merawat dengan sungguh-sungguh. Tapi orang kan melihatnya, oh ya sudah, apa yang dibuat oleh Ibu Teresa saya bantu aja deh. Sempat ada seorang pengusaha dari Amerika tersentuh dengan karyanya Ibu Teresa. Dia datang ke India, datang ke Kalkuta, bertemu dengan Ibu Teresa, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia menyodorkan bantuan yang sangat besar. Ibu Teresa cuma lihat, terus kemudian taruh di mejanya. Terus Ibu Teresa bertanya, kamu sungguh mau membantu orang-orang miskin? Sungguh saya berkomitmen. Setiap tahun saya akan memberikan dana yang dibutuhkan Ibu Teresa. Kamu sungguh mau membantu orang miskin? Sungguh, Ibu Teresa nggak percaya. Sama seperti Yesus bertanya pada Petrus, 3 kali dia tanya. Supaya mempunyai keyakinan. Kamu sungguh mau membantu mereka? Sungguh Ibu Teresa. Tuhan tahu isi hati saya. Langsung dipegang tangannya pengusaha itu, dibawa ke rumah singgah. Apa yang terjadi? Ibu Teresa ambil piring semangkok bubur, ini kamu beri makan mereka melalui tanganmu. Baru orang itu menangis. Karena selama ini dia hanya membantu lewat materi saja. Tapi tidak bersentuhan langsung dengan orang-orang yang dibantunya. Ketika dia membantu secara langsung, hatinya tersentuh. Hatinya tergerak. Dan kalau saya tidak salah, sampai dengan tahun ini, dia setiap tahun selalu menyediakan waktu untuk membantu karya Ibu Teresa. Karena dia diingatkan oleh bacaan yang sama. Apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Nah ini, jadi jangan orang-orang kan sekarang berpikirnya, ya udah, yang penting saya sudah membantu kok, selesai. Apalagi gereja tengah kota, itu bahaya. Ya, nggak mau terlibat. Tanya sama Pak Data, jadi pengurus lingkungan berturut-turut ya Pak Data ya. Gempor loh kalau semuanya. Opung deh, coba deh ya, coba lihat loh. Dari dulu sampai sekarang saya dengar gitu ya. Kemana yang lain? Gitu loh. Jangan sampai nanti Tuhan bertanya, saya nggak butuh loh materi kamu. Saya butuh kamu melayani saya. Terlibat dalam karya pelayanan apa? Maka kita bisa digolongkan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan Bapa. Domba-domba yang melakukan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh saudara-saudari kita. Nah, maka semoga iman itu kemudian menggerakkan kita. Jangan iman itu hanya disimpan saja. Saya tertarik tadi sengaja saya tanya, ada kitab suci enggak? Ada. Itu kitab suci yang banyak dibaca itu. Coba ya, bukan kitab suci yang rapi seperti punya saya, gitu ya. Karena rusak buang ya. Kalau yang ini berkali-kali dibaca. Berarti dia mencoba mau menghidupkan isi dari sabda itu. Dia renungkan dengan sungguh-sungguh, tapi jangan berhenti pada permenungan. Karena banyak orang sekarang hanya berhenti pada permenungan. Yang penting tahu sabda Tuhan aja, pinter-pinter. Bahkan sama pastor juga kalah pinter pastornya sekarang ya kan. Bisa ngomong ke sana, ngomong ke situ ya kan. Tapi dia nggak tahu maksudnya apa. Kalau kita mengadaptasikan kitab suci ini secara harafiah, kita juga bisa salah juga kan akhirnya. Coba, berani nggak saya kemudian bertanya kepada Anda semua, siapa di sini yang domba, siapa yang kambing? Pertanyaan yang bodoh ya kan? Enggak, pasti itu bukan maksudnya, tapi kita tahu bagaimana sifat domba, bagaimana sifat kambing. Ya kan? Bagaimana kedua makhluk ini mempunyai perbedaan? Pasti untuk sebuah ilustrasi untuk kita. Yesus nggak pernah bicara tentang kerajaan Allah secara langsung. Karena misteri kerajaan Allah tetap harus menjadi misteri. Tetapi Yesus sudah memberikan impuls untuk kita. Untuk memahami, untuk mengerti. Dan itu direfleksikan dalam kehidupan. Sehingga akhirnya kita mengalami pertumbuhan. Karena tentang kerajaan surga,
baru nanti ketika kita bersama dengan dia, kita tahu. Nah, maka beruntunglah orang yang sudah melakukan itu, karena kita pasti nanti tidak akan salah. Ya, karena yang memberi adalah Dia yang mempunyai kerajaan Allah itu sendiri. Dan ini harus kita perjuangkan. Dan saya yakin Ibu Yanfi juga sudah berjuang seumur hidupnya sampai akhir. Dia memegang teguh, ikut mendukung keluarga supaya terlibat dalam karya dan pelayanan. Maka saya yakin Tuhan sudah pasti menggolongkan dia di sebelah kanannya. Termasuk domba-dombanya, karena Ibu Yanfi sudah melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Maka semoga kita meneladan apa yang sudah dimulainya dan kita dapat menyelesaikannya juga sampai akhir. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah Bapa melalui pembaptisan telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Maka dengan penuh kepercayaan, marilah kita memanjatkan doa-doa kita. Kita berdoa bagi ketenangan dan kebahagiaan jiwa Ibu Maria Yanfi Yusniar yang berpulang ke rumah Bapa 1 tahun yang lalu, 6 Juli 2021. Kiranya istri, mama, saudari, dan rekan kami tercinta, Ibu Yanfi, dapat beristirahat dengan tenang, diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat terbaik oleh Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga Bapak Datta Winarta dan anak-anaknya. Semoga Allah Bapa di surga memberikan hati yang lapang, kepasrahan, kerelaan hati, dan kekuatan di dalam melihat keadaan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga, sanak saudara yang ada di dalam hati kami masing-masing dan sudah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya mereka diampuni segala dosanya dan diberikan kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita yang hadir secara online maupun offline di dalam misa peringatan ini. Semoga kita bisa terus memaknai arti kehidupan sebagai kesempatan berharga yang adalah hadiah dari Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan pengharapan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Semoga berkat kerahiman-Mu semuanya Kau terima dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Sungguh indah ku menjadi
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini, yang kami letakkan di altar suci-Mu. Semoga sebagaimana Engkau mengubahnya menjadi tanda yang menyelamatkan bagi kami, Engkau juga sudi mengubah tubuh yang fana dari saudari kami, Ibu Maria Yanfi Yusniar, menjadi tubuh yang mulia, suci, dan kudus yang berkenan kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya
dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Maria Yanfi, yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang tulus hati, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dan penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Damai Kristus. Damai Kristus, Damai damai Kristus. Kristus, berkati. Anak domba Allah, Yang menghapus dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang hari ini yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak, Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membimbing dan menghantar kita untuk sampai pada hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Hidupku berteduh, sujud berdoa ku dengar, aku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Telah di sana kami pun memuji Tuhan yang dengar, namaku disebut di doa ibuku, Namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Marilah berdoa. Allah Bapa pangkal kehidupan umat beriman, kami telah diteguhkan oleh sabda-Mu. Engkau selalu menyertai hidup kami, dan Engkau menghendaki agar kami pun senantiasa bersatu dengan-Mu. Bebaskanlah saudari kami, Ibu Maria Yanfi Yusniar, yang 1 tahun yang lalu menghadap-Mu, terutama dari segala dosa
dan derita. Kuatkanlah kami dalam perjalanan hidup selanjutnya, agar hidup kami juga menjadi penghiburan satu sama lain. Dampingilah kami selalu, agar kelak kami pun sampai pada kehidupan mulia di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaannya di dalam perayaan Ekaristi siang hari ini, yang mana kita menyatukan doa khusus untuk Ibu Yanfi yang sudah menghadap Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga perayaan ini meneguhkan, karena Yesus sendiri menyatakan Dia ada di tengah-tengah kita untuk membebaskan kita dari segala derita dan dosa. Dan semoga akhirnya dengan kekuatan itu kita mampu juga berbuat yang baik untuk sesama. Mari sekarang kita membuka hati untuk menerima berkat Allah. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudariku sekalian dalam hidup, karya, dan pelayanannya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati secara melimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi 1 tahun berpulangnya saudari kita Ibu Maria Yanfi Yusniar sudah selesai. Mari pergi wartakan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan Bapak Ibu Saudari sekalian. Bapak mau ngomong? Ya, terima kasih untuk Romo yang kami kasihi dan juga Bapak Ibu sekalian. Kami terima kasih atas kesempatan dan juga kedatangannya untuk boleh bersama-sama memperingati dalam Ekaristi Kudus pada hari ini. Juga terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan yang menghadiri secara online. Kami terima kasih atas waktu teman-teman sekalian yang boleh bergabung dan menyatukan doa dalam Ekaristi pada pagi hari ini untuk memperingati arwah mama kami 1 tahun yang sudah meninggal. Juga terima kasih Popo yang sudah online. Oke, sekiranya dalam misa hari ini kita semua diteguhkan, kita semua juga dapat menjalani hidup sesuai dengan sabda Tuhan yang sudah Romo bagikan pada pagi hari ini. Demikian dari keluarga besar Data Winata. Terima kasih. Kita mohon berkat untuk kenang-kenangan ini ya. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk semua benda-benda rohani ini. Supaya dengan berkat-Mu, semua benda rohani ini Kau jauhkan dari kuasa kegelapan, dan biarlah Roh-Mu sendiri yang memenuhinya. Sehingga setiap umat-Mu yang berdoa dan mengenakannya akan mengalami bimbingan dan perjumpaan yang berasal dari Engkau sendiri yang adalah Tuhan dan Penyelamat kami. Maka biarlah berkat-Mu melimpah atas semua benda rohani ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Mari pada naik. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terus Pak Dev on. Oh iya, ending aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, kami akan dan Yesus memberkati. Terima kasih.